Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Usdian dalam M Plus Menyapa episode 3. Kali ini saya sudah duduk cantik bersama salah satu ustadzah yang tak kalah cantik. Di samping saya ada Us Rahma. Assalamualaikum Us Rahma. Waalaikumsalam Ustazah. Kabar baik Us? Alhamdulillah. Ustazah gimana? Alhamdulillah. Lama ya kita nggak ketemu. Oh iya. Tapi kita ketemu secara virtual ya. Iya. Ustadzah ini kali dalam M Plus Menyapa ini kan kelas 7 masih banyak ya yang belum hafal atau belum kenal nih sama Ustadzah. Kalau kelas 8, 9 insya Allah sudah ya. Iya. Gimana kalau Ustadzah perkenalan dulu aja? Oh iya boleh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Nah perkenalkan saya Ustazah Rahma. Saya mengampu mapel PPKN, mata pelajaran yang banyak anak mengeluh karena banyak teorinya, padahal sebenarnya ketika kita belajar PPKN itu sudah menjadi salah satu upaya bela negara kita. Semoga nanti ke depan tidak bosan lagi ya karena banyak teori di PPKN. Nah, alamat saya anak-anak di Sudimoro Pucang 6 Serumbung. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Serumbung, boleh sekali untuk mampir ke gubuk saya. Begitu Ustazah. Iya. Oh iya, saya juga punya hobi anak-anak. Hobi saya yaitu membaca buku sama seperti hobinya Ustazah dia. Oh iya, sama ya, masih sama hobinya. Iya. Oke, terima kasih Us Rahma. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu, Ustadzah itu di sini berapa tahun sih? Kalau saya di sini sudah 2 tahun, dari tahun 2019. 2019. Oh iya, ini masuk tahun kedua ya. Iya. Oke. Gimana sih Us pengalamannya kalau ngajar sama anak-anak itu? Pengalaman mengajar dengan Di M Plus ya? anak-anak, iya, itu lucu. Lucu. Selain lucu juga menyenangkan dan juga pengalaman baru yang sangat berharga untuk saya karena di sini menjumpai anak-anak dengan berbagai macam karakter, kemudian berbagai macam prestasi yang sungguh luar biasa. Di sini juga saya jadi mengenal yang namanya mata pelajaran tahfiz, mata pelajaran ismuba, dan itu bagi saya pengalaman yang mungkin tidak saya dapatkan jika saya mengajar di sekolah yang lain. Oke, jadi Ustadzah sangat terkesan nih sama anak-anak M Plus yang lucu-lucu loh katanya. Iya, lucu-lucu. Mereka itu punya apa ya, daya tarik tersendiri sehingga saya bisa menyebut mereka anak-anak yang lucu. Oke. Selain jadi guru PPKN nih, Ya. ngurusin bela negara nih, mikirkin negoro. Ya. Ustadzah apa sih tanggung jawab di M Plus? Oh, saya diamanai untuk membantu Ustazah Dian di perpustakaannya M+. Iya, alhamdulillah ada temennya ya. Ya, alhamdulillah. Teman di perpustakaan udah ada. Iya. Nanti teman yang lain, nah, Aduh. ditanyakan langsung aja. Jadi ini tadi ngomongin anak-anak yang lucu-lucu tadi nih. Us Rahma berarti kalau di perpus pengalamannya gimana nih kalau menghadapi anak-anak nih? Kalau menghadapi anak-anak di perpus, sejauh ini mereka tertib, tapi mungkin masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya ketika sudah selesai membaca, berarti buku ditaruh ke tempat yang sudah disediakan, tempat buku-buku sudah dibaca. Kemudian juga anak-anak diharapkan untuk bisa mengisi absen. Jadi kami ketika di akhir bulan bisa merekap, oh ini toh ya anak-anak yang gemar ke perpus, ini anak-anak yang jarang sekali ke perpus. Jadi ini juga untuk evaluasi bagi perpustakaan kita juga anak-anak. Iya, ini jadi ngingetin anak-anak kelas 8 9 nih. Siapa yang sering ke perpus? Biasanya anak yang rajin ke perpus tuh malah dapat bintang penghargaan ya. Iya, di akhir tahun ya usia kita Iya. adakan bintang. Jadi tiap tahun itu insya Allah anaknya ganti-ganti. Tergantung siapa sih yang paling rajin. Oh ini ngomongin perpus juga nggak kalah menarik nih sama hobinya Us Rahma yang disampaikan tadi. Hobi baca ya Us ya. Iya, anak-anak. Itu hobinya udah dari kecil kah atau memang baru akhir-akhir ini atau gimana Us? Oh, kalau hobi membaca saya itu dimulai dari ketika dulu SMP. Jadi dulu SMP itu kita se-SMP ya, Us? Iya sih. Jadi kita sering diajak oleh teman-teman yang lain untuk ke perpustakaan daerah Muntilan waktu itu. Jadi
awal mula saya suka membaca karena dulu sering ke perpustakaan daerah untuk membaca-baca buku, kemudian juga untuk mencari tugas dari sekolah. Kalau dulu tugasnya masih clipping ya, Us. Iya. Jadi kita dulu dimulai dari rasa terpaksa harus nugas di perpus hingga akhirnya jadi kebiasaan membaca. Iya, ini juga bukan berarti karena perpus di sekolah itu kurang menarik ya. Bukan seperti itu. Itu tuh kalau diinget-inget, kalau nggak salah nih ya, itu karena saking rajinnya kita ke perpus. Aduh, kok mau memuji diri sendiri nih. Jadi karena kita sering ke perpus, buku-buku udah banyak yang dibaca kan, akhirnya apalagi nih yang mau dibaca gitu ya. Akhirnya kita mencari jalan lain biar bisa tetap membaca. Ya, jadi kita tuh pulang jalan kaki ke perpustakaan ya, ngirit uang. Terus juga kan kalau dulu kita sekolahnya itu kan pulangnya agak awal ya. Jadi kita biasanya itu kalau pulang biasanya kalau hari Sabtu ya usia. Hari Sabtu sama hari Jumat. Hari Jumat itu kan pulang kasih. Nah, itu kita ke Perpusda minjem buku di sana karena bukunya lebih update. Tapi kalau ngomongin perpustakaannya M+ gimana, Us? Update nggak sih sebenarnya? Kalau perpustakaan M+, menurut saya sudah update. Artinya bukunya tidak hanya yang zaman dulu, tapi juga buku-buku yang baru juga sudah ada di sini. Makanya anak-anak jangan lupa untuk selalu berkunjung ke perpustakaan di M+, karena di situ bukunya bermacam-macam, mulai dari buku ensiklopedia, ada buku-buku novel, kemudian ada juga kamus-kamus ketika kalian mengalami kesulitan dalam belajar bahasa. Di situ kamusnya sangat lengkap, mulai dari kamus bahasa Jawa sampai kamus bahasa Inggris. Iya, dan juga biasanya kalau ada anak-anak yang mau lomba itu juga ke perpus ya usia minjem buku-buku penunjang. Seperti kalau anak olimpiade itu kita ada sediain buku khusus olimpiade juga ya. Dan mulai dari olimpiade IPA, kemudian matematika ya Us, IPS juga ada. Terus buku tentang pramuka pun juga lengkap. Iya. Jadi banyak sih dari perpustakaan. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, perpustakaan kita tuh punya akun Instagram. Iya. Namanya Harun Ar-Rasyid Library. Jangan lupa follow ya. Nanti akan kami follow back selaku admin. Dan ditunggu kritik sarannya, bisa kalian DM atau komen di postingan kita ya. Mungkin usul posting ini aja tentang ini atau apa. Nanti kita saling koordinasi dengan yang lain ya. Supaya literasi kita bertambah dan minat baca kita juga semakin naik ya, nggak cuma sekedar baca status, scrolling Instagram. Semoga kita membuat sesuatu hal yang berfaedah lah ya. Dan juga menggunakan waktu sebaik-baiknya ya. Jadi jangan hanya baca story atau upload feed di Instagram, tapi kita juga menyempatkan diri untuk membuka-buka situs atau membuka misalnya Ipusnes. Nah, itu bisa menjadi referensi yang bagus untuk kita. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini ya, yang apa-apa serba daring, dan karena kalian juga belum bisa ke perpustakaan langsung nih, kalian juga bisa untuk mencari referensi untuk pelajaran atau apapun itu di aplikasi-aplikasi baca seperti Ipusnas tadi yang disampaikan Usama itu kan dari aplikasi yang diluncurkan oleh Perpustakaan Nasional. Kemudian ada juga nih di Jateng, itu yang dikeluarkan oleh Jawa Tengah ya. Terus kemudian ada juga Magelang. Magelang ini baru sebatas Kota Magelang sih sebenarnya, bukan kabupaten, tapi semoga kabupaten juga punya sendiri ya. Gitu. Sepatnya bisa dan juga lagi ada juga anak-anak, kalau kalian ingin mengakses jurnal atau materi-materi pelajaran itu di webnya Kemendikbud, search aja ya. Gitu. Oh ya kira-kira sudah dulu nih untuk perkenalannya dan bincang-bincangnya. Tidak terasa, ternyata cepet banget waktunya. Ditambah karena kita jarang ketemu. Semoga kita juga bakal ketemu dengan anak-anak yang lain, karena kata Ustazah, anak-anak M+ sangat lucu. Oke, kita akhiri dulu. Semoga
Oh iya, biasanya Ustazah Rahma itu punya motivasi quote yang bisa memotivasi dan membuat mood booster kita naik. Apa nih kira-kira Nah, karena kan tadi kita sudah membahas tentang buku, maka quote hari ini, jika tumbuhan itu memberikan oksigen cuma-cuma, maka buku memberikan energi bahagia bahkan sesaat sebelum kita membacanya. Jadi, jangan lupa untuk membaca. Salam literasi. Salam, dan jangan lupa bahagia. Jaga kesehatan ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.